Kekayaan alam Indonesia kerap melahirkan tradisi unik, tak terkecuali dari sisi kulinernya. Hal tersebut tentu tak lepas dari kearifan masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang kaya. Keunikan kuliner Nusantara bukan hanya dari cita rasanya saja, namun dari bahan utama pembuatannya. Menjadi berkah yang tak pernah ada habisnya bagi kehidupan manusia. Kampung Laut, sesuai dengan namanya, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kali ini saatnya mencoba peruntungan di laut bersama nelayan setempat. Ada sesuatu yang fantastis dari buruan kali ini. Gelembung ikan. Nah, ini umpannya sudah mulai terpasang. Jadi sebenarnya bisa pakai ikan apa saja, yang penting ukurannya sedang, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya, sebesar-besar inilah. Nah, ini yang nantinya akan kita tebar. Ini sudah Pak, di sini kita tebarnya. Umpan yang digunakan harus ikan segar, sehingga aromanya mampu menarik perhatian target. Rawai tergolong alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, karena ikan-ikan ukuran kecil tidak ikut tertangkap. Diperlukan minimal 2 orang agar umpan-umpan ini dapat turun ke laut tanpa hambatan. Ujung tali yang tadi ada pelampungnya di sebelah sana ditarik lurus talinya menuju 50 meter ke arah depan. Pak, tarik lagi Pak. Terus Pak. Mana. Oh, ikan pertama kita. Ini kalau di sini namanya ikan apa ini Pak? Jarang gigi. Ah? Jarang gigi. Jarang gigi? Lumayan lah Pak ya. Ikan jarang gigi atau kakap gabus memiliki gigi taring yang menonjol ke rahang untuk menangkap dan menahan mangsa. Jika tidak hati-hati, gigi ini dapat menyebabkan cedera parah penangkapnya. Setelah menarik puluhan meter rawai, akhirnya mendapatkan yang dicari. Kenapa lagi Pak yang kita dapat? Dia terlilit Pak. Ini bagaimana? Ini dia ikan yang saya tunggu-tunggu, ikan malung. Pak, coba Pak, tolong dibantu Pak. Ini bagaimana Pak? Kalau untuk masyarakat di sini, ikan malung bukan hanya ikan yang diambil, tapi ada bagian tubuh lain yang lebih unik dan juga lebih fantastis harganya. Foto seperti apa? Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Katakan yang menjadi harga fantastis untuk masyarakat di sini bagian tubuh ikan yaitu gelembungnya atau biasa disebut fish maw. Nah, ini ukurannya memang sebesar-besar ini padahal ikannya ini malungnya sebesar ini tapi gelembungnya hanya segini. Jadi memang kalau gelembung ini fungsinya kalau untuk ikan itu untuk bikin ikannya mengambang pada saat di laut. Nelayan menjual 1 kilogram ikan malung sekitar Rp30.000. Namun setelah sampai ke tangan toke dan berbentuk gelembung ikan akan berkali-kali lipat harganya. Mengingat harganya yang mahal, mengambilnya pun harus ekstra hati-hati agar gelembung ikan tidak robek, sebab gelembung yang rusak akan turun drastis harganya. Ukuran gelembung ikan berbanding lurus dengan bobot ikan. Seekor malung dengan berat 5 kg hanya memiliki gelembung berkisar 100 gram saja. Nah, ini sudah selesai gelembungnya diikat, nantinya akan dijemur karena untuk mengawetkannya dan juga cepat biar tidak busuk ya Pak ya. Kita jemur. Ayo Pak.
Setelah sudah diikat, dijemur seperti ini, sebenarnya gelembungnya nggak langsung ditinggal. Jadi kalau untuk yang gelembung-gelembung kempes itu biasanya harus ditiup dulu, dimasukkan udara supaya nantinya dia akan mengembang seperti ini nih. Perlu waktu kurang lebih 1 hari hingga gelembung ikan ini kering. Gelembung ikan mengandung kolagen yang banyak digunakan untuk bahan kosmetik, lem tahan air, hingga benang operasi. Ini kalau misalnya malung, gelembungnya 1 kilo itu berapa sih Bang harganya? Harganya bisa mencapai 7 jutaan. Harga gelembung yang sudah kering. 1 kilo 7 juta ikan 7 juta. malung. Saya jadi penasaran rasa dari gelembung ini seperti apa ya. Kalau masak berarti kayaknya abang nggak bisa masak ya bang ya. Pastinya saya mau masaknya sama ibu, saya mau rasain gimana sih rasa gelembung yang harganya mahal sekali tentunya. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu yang cantik. Di sebelah saya udah ada Ibu Tiwi dan juga Ibu Afida. Kita mau masak apa, Bu? Masak putih malung. Putih malung. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah siap. Saya juga bingung bagaimana Bu caranya, Bu. Gelembung ikan yang sudah kering akan kaku dan mengeras. Cara mudah untuk melunakannya dengan menggunakan air panas. Serai dan jahe berguna untuk menghilangkan bau amis gelembung ikan. Irisan cabai bisa ditambahkan untuk menambah selera. Nih, uniknya masyarakat di sini kalau masak tuh nggak bisa jauh-jauh dari santan, termasuk juga putih malungnya ini harus pakai santan dan ditaruhnya itu harus terakhir sambil diaduk terus karena kalau misalnya nggak diaduk nanti dia akan nggak nyampur sama airnya. Daun katuk yang kaya kalsium bisa menjadi pilihan tepat untuk sayuran pelengkap masak putih malung ini. Makan lagi ya Bu ya. Nah, sekaligus 2. Mantap ya. Ini pulang kamu. Rasa gelembung malungnya ini luar biasa enak. Ini mirip seperti kikil, hanya saja dia teksturnya jauh lebih tipis dan juga agak amis sedikit. Makanya juga tadi dikasih bumbunya agak banyak. Gimana Bu rasanya tadi, mantap ya Bu? Wah, rasanya enak, dimakannya juga bareng-bareng jadi lebih nikmat. Apalagi gelembung malung ini memang banyak mengandung kolagen yang tinggi. Jadi kalau misalnya di ilmu kedokteran biasanya dipakai untuk operasi-operasi dan kalau misalnya kita makan, semoga kulit kita jadi bagus ya Bu ya. Siapa yang tahu serangga yang biasa kita temukan sehari-hari bisa menjadi olahan unik di Rempe, Lombok Utara. Sekarang saya mau cari dulu serangganya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencarinya, pertama-tama kita harus menggunakan indera pendengaran kita. Kalau udah kedengaran suaranya, tinggal kita cari sumber suaranya dari mana. Ini sih lumayan banyak, kayaknya ada yang dari sana, ada yang dari sana juga. Cuma saya kayak mau cari yang di sebelah-sebelah sana dulu. Semoga ada beneran. Suara dari serangga target yang sedang dicari begitu nyaring dan dari berbagai arah. Jadi cukup sulit untuk menemukan lokasi serangga tersebut. Bang, itu bukan Bang. Itu, yang itu. Ah, bener kan? Dari suaranya kita bisa tahu keberadaannya dia di mana. Selain sulit menemukan posisinya, tubuh serangga yang dicari ini juga menyerupai batang-batang pohon tempat insekta ini hinggap. Ia memiliki kemampuan kamuflase yang sangat baik untuk menghindari predatornya. Kenapa susah banget ya Bang? Udah kelihatan, udah tersentuh, tapi dia tetap masih bisa terbang. Itu kenapa Bang? Kurang lengket apa getahnya? Terbanglah target kita. Ada lagi.
Tonggeret merupakan serangga bersuara nyaring dari keluarga Cicadidae. Ia merupakan serangga yang melakukan metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, tonggeret muda, hingga menjadi tonggeret dewasa. Saya aja yang naik, Bang. Ini udah kena tongeretnya atau apa, Bang? Kredeknya udah nempel di getahnya, malah copot getahnya dari batangnya. Nih. Akhirnya dapat juga. Semut merah. Aduh. Nih, dapat. Ini kita udah pakai galas, tetap aja saya harus manjat. Jadi apa fungsinya sebenarnya? Tapi yang penting dapat. Saya dulu turunnya gimana? Saya udah naik gak bisa turunnya. Bang, gimana Bang? Saya turunnya nih, mohon maaf. Kan dulu. Oke Bang. Udah Bang, lepas Bang. Ya, lepas ya. Kredek ini banyak yang menyebutnya sebagai serangga penyanyi karena dia bisa menghasilkan suara sampai 120 desibel atau itu setara dengan pesawat jet dari jarak 100 meter. Jadi kebayang kan? Plus biasanya yang mengeluarkan suara itu yang jantan. Dia mengeluarkan suara dari organ timbal yang ada di bagian perutnya. Dari sini. Orang-orang juga banyak yang menyebut kredek ini sebagai vampir pohon karena dia punya jarum yang untuk menghisap nutrisi pada pohon. Ini dia nih, jarumnya ada di mukanya dia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kredek yang sudah kita tangkap mau kita masak menjadi timbung kredek. Dan timbung sendiri artinya adalah memasak menggunakan alat pembungkus. Nah ini kita ada bumbu yang nggak biasa, ada namanya brune. Jadi dia itu semacam ceri-cerian dan ini berfungsi untuk menambah rasa segar atau rasa asam pada masakan. Ini bisa langsung diicip-icip ya. Iya. Ini rasanya mirip sama jambu atau tomat yang belum mateng. Jadi asam-asam sepet, tapi ada manisnya sedikit. Selain itu, cairan pada pelepah pisang juga dapat mengontrol tekanan darah dan melancarkan pencernaan. Kredeknya sudah matang, singkongnya juga sudah matang, saatnya kita icip-icip. Saya mau coba makan tanpa bumbunya, kredeknya aja. Enak Bang. Enak. Ini enak, rasanya mirip sama ikan bakar, tapi yang dipepes. Cuman ini lebih gurih, lebih mantap. Enak Bang. Saya mau coba pakai bumbu. Dicampur pakai ininya ya, pakai brune. Brunenya. Jadi ada rasa asam-asamnya. Lebih segar sih, tapi saya tetap lebih suka kalau kredeknya aja. Enak Bang. Selain dapat menggoyang lidah, tonggeret juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Keluar mungkin
jarang dijamah orang atau didatangi orang. Tapi siapa yang tahu ternyata di Pulau Kelua ada banyak sekali burung walet dan juga sarangnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau ini terbentuk dari tsunami besar yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004 silam. Gelombang pasang tsunami memotong daratan Aceh hingga membentuk pulau. Wow, ini kita naiknya lagi sini. Ini tangganya. Jadi ini adalah goanya dan tangganya benar-benar cuman dari bambu, bukan bambu yang dibikin, tapi benar-benar bambu. Bambu dah itu doang. Ini nggak ada jalan lain, Pak. Ini sangat memacu adrenalin melihat sulitnya medan dan tangga yang akan dinaiki. Ini karena tangga aslinya terlalu berbahaya, jadi lagi disiapin nih tangga yang lebih proper mungkin. Tapi kok yang saya lihat kayak nggak ada bedanya. Aduh. Ini karena emang si tangannya ini licin dan bergoyang-goyang, ditambah di bawah itu ombaknya gede banget. Jadi saya lumayan deg-degan, lebih deg-degan daripada capek sebenarnya. Tapi sudah sampai. Meski sulit, tidak menyurutkan semangat untuk mencapai tujuan kali ini. Saat masuk gua, bukannya merasa ngeri karena gelap, saya justru takjub. Gua ini indah sekali dan saya merasa tadi perjalanan naik tangga bambu yang lumayan menegangkan ternyata terbayar dengan indahnya gua ini. Burung walet merupakan burung penghuni gua, banyak ditemukan di Indonesia. Habitat idealnya di daerah yang bersuhu antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara lebih dari 70%, serta aman dan tersembunyi dari gangguan predator. Walet punya ciri yang paling khas, yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang yang bernilai jual tinggi. Tekniknya itu karena emang si sarangnya itu ada di atas, harus naik tangga, dan pas sudah naik tangga harus dibantu sama sengit seperti ini lagi. Jadi ada yang emang sarangnya itu nempel di dinding, ada juga yang di dalam peti, yang peti sengaja dipasang. Nah, kalau ini dia pada nempel di dinding nih. Yang harganya lebih tinggi atau nilai jualnya lebih tinggi itu yang seperti ini, yang warnanya putih, terus bentuknya menyerupai mangkok. Dan si sarang ini terbuat dari liurnya si walet. Sarang dengan air liur burung walet yang mengeras seperti inilah yang akan diambil. Kualitas yang baik dari air liur walet adalah yang berwarna bening. Sementara yang berwarna coklat biasanya kotor dan bertekstur kenyal. Sebelum dikonsumsi udah pasti harus dibersihin dulu sarangnya. Jadi kita lepasin bulunya yang menempel di sarang, terus biar lebih mudah kita ke airin. Ya. Cara bikinnya juga gampang nih. Jadi tinggal dibersihin sarangnya, terus direbus, sebenarnya udah bisa diminum. Tapi biar lebih enak kita tambahin gula iti. Nah, udah mateng nih, bisa langsung kita minum. Ini
sarang burung waletnya. Rasanya itu kayak jelly, tapi kayak rumput laut juga. Jadi saya menyegarkan, ini juga sehat soalnya mengandung protein, kalsium, terus dia juga tinggi akan kolagen, dan juga dia ini antioksidan tinggi. Jadi selain sehat, dia juga baik untuk kulit. Yang ini ya nanti. Saya sekarang sedang berada di Teluk Saleh, tepatnya di Sumbawa, dan hari ini saya bersama Pak Jaya. Kita akan mencari butiran emas dari lautan. Nah, ini rumpon sudah siap, perahu sudah siap, Bapak sudah siap? Ya. Mari kita berangkat. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Perjalanan kali ini ditemani angin dan gelombang yang cukup tinggi. Jadi perjalanan sekitar 20 km dapat memakan waktu hingga 2 jam. Kita mau cek lagi nih, ini ada rumpon, kita mau lihat apakah ada si butiran emas itu. Ini ada nggak, Pak? Oh, ini nggak ada. Oh, dari tadi kita udah keliling nih, nyari-nyari rumpon. Dan kalau nggak ada si butiran emas itu, kita lepas lagi. Nah, ini nggak ada, jadi dilepas lagi aja ya, Pak. Ada lagi nih rumponnya, kita lihat dulu nih, ada nggak? Ada nggak, Pak, nih? Oh, ada ya, beberapa yang kali ini ada nih. Dapat butiran emas di lautan yang kita cari nih. Boleh diangkat dulu, Pak? Butiran emas dari lautan ini memang menjadi primadona bagi nelayan Teluk Saleh. Tidak heran jarak yang jauh dan kondisi yang kurang baik mereka lewati demi mendapatkannya. Yang kita cari, dia adalah telur ikan terbang. Ini tadi kita ambil dari daun rumpon kelapa yang udah dilepas ke laut selama berapa lama, Pak? 1 hari ya, 1 hari, 1 malam, jadi langsung kita ambil. Telur ikan terbang ini dapat menetas setelah 24 hingga 36 jam. Jadi, telur-telur ini harus segera diambil. Habis ini kita mau langsung melepas rumpon yang baru. Jadi kita kan tadi ganti rumponnya supaya nanti kita tinggal lagi selama semalam, baru besok diambil. Rumpon berfungsi sebagai media untuk ikan terbang meletakkan telur-telurnya. Sepasang ikan terbang mampu menghasilkan ratusan telur. Tidak kebayangkan berapa banyak pasang ikan terbang yang meletakkan telur di rumpon ini. Ini habis disisir. Kalau kata bapaknya harus disisir pakai perasaan gitu ya, Pak. Ini kalau udah kita kumpulkan, ini mau langsung kita bawa lagi ke darat buat kita jemur. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Sekarang kita mau langsung jemur nih telur ikan terbang yang sudah kita tangkap. Ini jemurnya gimana, Pak? Langsung saja atau? Diginiin dulu nah. Oh. Supaya agak tipis dia. Jadi yang bentuknya tebal-tebal seperti ini kita tipisin dulu nih supaya nanti keringnya lebih merata. Telur ikan terbang ini masih terikat serat pelindungnya. Tapi justru ini malah memudahkan dalam proses penjemuran. Jadi tujuan dari kita menjemur telur ikan terbang ini adalah supaya kita mengurangi kadar airnya dan juga supaya nanti ketika dia sudah kering itu bisa lebih awet. Biasanya berapa lama, Pak, dijemurnya? Paling 1 harian. Kelihatan kan nih bedanya yang baru dijemur sama yang udah kering.
Ini yang udah dijemur, ini warnanya agak lebih gelap ya dibanding yang baru kita jemur. Nah, oke, setelah ini kita mau langsung olah nih, tapi yang kering aja. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Pertama-tama, bumbu dasar akan dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya, telur akan dikukus untuk mematangkannya. Ini telur ikan terbangnya udah dikukus, sekarang kita apa ini Pak? Kita taruhin bumbu. Oh, langsung dicampur ya? Iya. Oke, saya tuangkan ya. Ini kayak udah cukup merata. Abis ini mau langsung kita masukin ke daun. Ini kita pakai daun tulung. Telur akan dibungkus daun tulung dengan rapi. Lalu semua akan dikukus lagi hingga matang sempurna. Tuh, berantakan lagi tuh. Enak. Kalau biasanya saya makan pepes, dagingnya yang lembut kan, pepes ikan gitu. Kalau ini, dia tuh teksturnya lebih gurih. Udah gitu, kerasa banget nih tadi bumbu yang udah dibikin. Enak nih Pak. Emang nggak salah nih, emang Pak Jaya jago masak. Kali ini petualangan dilanjutkan di pesisir Teluk Saleh, Bumi Samawa. Nah, kali ini saya lagi bersama geng saya nih, lagi pada sibuk. Kita lagi mencari biota laut khas sini nih. Biota laut yang akan dicari biasa tinggal di dalam pasir pantai. Jadi butuh usaha untuk menemukannya. Ini cara nyari hewannya, kalau bahasa sini namanya tojo. Jadi digali-gali nih. Karena hewannya ini dia tinggal di lumpur bepasir di dalam-dalam sini, makanya harus cari-cari sampai ketemu ya. Udah dapet nih. Oh, tapi yang ini ukurannya kecil ya. Nih, adanya udah dapet duluan nih. Ukurannya tapi yang kecil. Nah, kita mau nyari yang lebih gede lagi lah ya, Dek. Masyarakat Tarano Sumbawa biasa menyebut biota laut ini dengan kanjepang. Kanjepang merupakan kerang, tapi yang unik, biota ini memiliki ekor putih yang panjang. Dapet! Jadi, dia adalah salah satu jenis kerang purba yang sudah ada dari 350 juta tahun yang lalu. Kalau dilihat panjangnya sepanjang jari saya, jari telunjuk saya nih. Sekilas, kanjepang ini mirip dengan kerang hijau. Biota laut ini termasuk Brachiopoda. Ini kayak saya udah dapat lumayan banyak deh. Nih, kalau nggak percaya. Lumayan kan? Habis ini saya mau langsung olah nih kanjepangnya bareng ibu-ibu. Saya sekarang sudah bersama ahli masaknya nih. Kali ini saya bersama ibu, kita membuat salah satu menu favorit di sini ya Bu. Namanya adalah kuah santan kenjepang. Langsung aja. Enak Bu. Enak betul. Ini kerasa banget nih, daging kerangnya kan padat. Ditambah lagi bumbu dari yang tadi Bu Amo udah bikin. Tadi ada campuran dari kemiri, ada tomat. Dan yang paling kerasa nih di mulut saya itu dari santannya. Enak banget, jadi sempurna. Pokoknya kalau ke Sumbawa,
Ini harus cari nih rumah Bu Almo buat dimasakin makanan ke Jepang kuah santan. Wajib ya Bu? Masyarakat Tarano percaya kan Jepang yang kaya akan protein ini baik bagi tubuh dan bisa menjadi kudapan sehat bagi siapapun.